Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyajhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku dimanapun Anda berada, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza linahdiya an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini masih bersama saya dengan Muhammad Hafidin Hamzah, Ketua Relawan Peduli Rakyat Indonesia, yang juga merupakan relawan Anies Baswedan, relawan UMKM Sumedang, relawan UMKM Sejabar, relawan UMKM seluruh Indonesia tentunya. Pada kesempatan ini, seperti biasa, saya masih membacakan buku tentang Kitab Fadilah Amal yang disusun oleh Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria Al-Khadalawi rahmatullahi alaih. Saudaraku yang dapat Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih ada semangat, ada waktu, alhamdulillah kita bacain terus. Mudah-mudahan semakin sering kita bacakan, semakin cinta kita kepada Rasulullah SAW utamanya, dan kemudian kita mencintai sahabat-sahabat Nabi SAW karena Allah mencintai keluarganya, mencintai keturunannya, mencintai orang soleh yang senantiasa mencontoh Rasulullah SAW. Semoga dengan kita cinta Rasulullah, mencintai sahabatnya, mencintai keluarganya, dan mencintai orang soleh, Allah mencintai kita, Rasulullah mencintai kita. Dan tentunya kita berharap pada Allah, kita bisa dipertemukan di surga oleh baginda Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Saudaraku, dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kisah yang ke-7 ini, kisah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya satu masalah karena lapar. Ini yang kita bacakan ya. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu bercerita, "Maukah kalian aku ceritakan kepada keadaan kami dahulu?" kata Abu Hurairah. Ya, dia bercerita nih, baik dulu kepada sahabatnya maupun tabi'in ya. Serta ini ceritanya juga untuk kita, untuk umat Muhammad sampai akhir zaman. Maukah kalian aku ceritakan keadaan kami terdahulu? Dahulu sebagian di antara kami tidak dapat berdiri karena lapar. Ya. Jadi sebagian di antara kami tidak dapat berdiri karena saking laparnya. Berhari-hari kami tidak mendapatkan makan sedikit pun. Masya Allah. Ya. Karena sangat lapar. Aku pernah berbaring menekan lambung ke tanah. Bahkan kadangkala aku mengikatkan bata di perutku. Jadi sebagian dari sahabat dahulu, Masya Allah, yang berjuang menegakkan agama Allah tuh, ada yang susah dapat makan. Kelaparan. Demi untuk menegakkan agama Allah, dia rela untuk melakukan hal itu karena Allah. Ya, sampai mereka nggak bisa berdiri karena saking laparnya. Masya Allah, bisa kita bayangkan ya, orang udah kelaparan, kita berpuasa sunnah sehari aja lapar udah nggak kuat, ya nggak? Astagfirullahaladzim. Berhari-hari kami tidak mendapatkan makan sedikit pun. Jadi bukan sehari loh ini, berhari-hari. Artinya termasuk lama. Bisa 2 hari, bisa 3 hari, bahkan bisa ya hampir seminggu. Masya Allah. Aku pernah berbaring sambil menekan lambung. Jadi lambung itu tekan ke tanah. Ya. Bahkan kadang-kadang aku mengikatkan batu di perutku. Jadi paru itu ditaruh batu diikat. Supaya apa? Ngilangin rasa lapar. Insya Allah. Suatu ketika aku sengaja duduk di pinggir jalan tempat berlalunya orang-orang, kata Abu Hurairah. Kemudian lewatlah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Aku mulai bertanya sesuatu, kata Abu Hurairah. Dalam hati, aku berharap agar ia mengajakku ke rumahnya. Sebagaimana kebiasaannya yang mulia, yaitu selalu menyuguhkan makanan kepada tamunya. Jadi Abu Hurairah tuh sengaja dia berdiri di pinggir jalan, berharap dalam hatinya nih, Abu Bakar ngajak dia makan. Kan udah lapar banget. Nah, karena Abu Hurairah tahu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu orang yang sangat mulia, sangat dermawan, senang mengajak sahabat-sahabatnya makan. Masya Allah. Bahkan Bilal bin Rabah pun sama dia dibebaskan ya dari seorang budak menjadi merdeka, dan itu pakai uang dan banyak pengorbanannya. Bukan 1-2 orang budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar, tapi banyak budak-budak
di zaman sahabat Nabi yang dibebaskan oleh budak. Dan kebiasaan Abu Bakar adalah senantiasa memberi makan sahabat-sahabatnya. Masya Allah. Jadi kebiasaan para nabi, para rasul, para salafus soleh, sahabat itu senang ngajak makan saudaranya karena Allah. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, aku berharap ia mengajakku ke rumahnya sebagaimana kebiasaannya yang mulia, yaitu ia menyuguhkan makanan yang ada kepada tamunya. Namun kali ini Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak mengajakku ke rumahnya, mungkin terlupa. Ia nggak banyak bicara kepadaku. Mungkin tidak terpikir olehnya untuk mengajak ke rumahku ke rumahnya, atau karena di rumahnya memang tidak ada makanan. Antara dua itu aja. Biasanya Abu Bakar suka ngajak, tahu dia saudara-saudaranya, mengerti perasaannya, berempati dia dengan saudara muslimnya, lapar, gak ada makanan, dia ngajak. Nah, ini tahu-tahu Abu Bakar apakah lupa atau memang nggak punya makanan. Jadi Abu Bakar diam aja. Ya, mungkin tidak terpikir olehnya untuk mengajak ke rumahnya, atau karena di rumahnya memang tidak ada makanan. Kemudian setelah berlalu Abu Bakar, lewatlah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Umar pun orang yang dermawan, sama, suka, senang, gemar sekali mengajak sahabatnya makan, apalagi sahabat-sahabatnya dari kaum ini Ahlus Sufah, itu sahabat-sahabat Nabi yang miskin-miskin yang tinggal tidurnya di teras masjid. Ya, tuh subhanallah. Lewatnya Umar. Kali ini keadaannya seperti itu juga, sama seperti Abu Bakar maksudnya. Kemudian akhirnya datanglah baginda Nabi SAW. Beliau tersenyum ketika melihatku. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah itu sangat mudah tersenyum, ramah, sopan, santun kepada sahabat-sahabatnya. Bukan cuma santun dan ramah kepada tokoh-tokoh terkenal, ya, kepada pembesar-pembesar, tapi Rasulullah tersenyum, murah senyum, ramah, santun kepada semua kalangan. Ya, utamanya malah kepada kaum fuqara, du'afa, masakin, yatim piatu. Penyayang Rasulullah ini, Masya Allah. Makanya Allah redha sama dia, makanya Allah senang menjadikan dia kekasihnya, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka beliau tersenyum ketika melihatku. Kemudian beliau langsung bisa memahami keadaan dan keinginanku. Tuh. Jadi seorang mukmin itu hendaknya berempati, tahu nih orang ada apa ya, kok dia gelisah. Paling enggak kalau kita nggak ngerti, kita tanya ada apa, lagi ngapain. Jadi jangan diam aja, astagfirullahaladzim. La yu'minun ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah dikatakan sempurna iman seorang muslim, seorang mukmin, kalau dia nggak ada mencintai saudara muslimnya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, jadi ada empati, ya, ada rasa cinta, ada rasa sayang karena Allah, ya, kepada saudara muslimnya. Kalau enggak, dia belum dikatakan sempurna iman. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, beliau memahami keadaan dan keinginanku. Beliau kemudian bersabda, wahai Abu Hurairah, marilah ikut aku. Kemudian aku pun mengikuti beliau sampai ke rumah. Lalu aku diizinkan masuk ke rumah beliau. Di dalam rumah ada semangkuk susu yang dihidangkan untuk beliau. Masya Allah, Masya Allah. Ada semangkuk susu yang dihidangkan untuk beliau. Beliau bertanya, dari mana susu ini? Dijawab bahwa susu itu hadiah dari seorang untuk baginda Nabi SAW. Lalu beliau berkata kepadaku, hai Abu Hurairah, pergi dan panggillah ahlu sufah. Jadi ada susu, dia ditanya nih, ada orang yang antar susu, kemudian ditanya, dari siapa susu ini? Nah, kata orang itu, dijawab sahabat Nabi yang lain atau pelayannya barangkali ya. Ya, dijawablah dari hadiah dari seseorang untuk baginda Nabi. Lalu Nabi berkata kepadaku, hai Abu Hurairah, pergilah dan panggillah ahlus sufah. Jadi ahlus sufah nih sekelompok orang yang tidurnya senangnya di teras masjid. Ya, di antaranya itu Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, yang miskin-miskin ini sahabat Nabi yang misi bilang miskin harta tapi kaya dengan iman, kaya dengan amal soleh. Kalau kita kan udah miskin harta, miskin juga amal soleh. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullah.
Saudaraku yang dimana Allah Subhanahu wa taala, disuruh panggil ini Abu Hurairah, panggillah Ahlus Sufa. Ahlus Sufa adalah tamu-tamu umat Islam, ya, bukan tamu pribadi. Yang dia nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal yang tetap, bahkan makanannya tetap juga nggak ada. Mereka tinggal di Serambi Mekah, Masjid Nabawi, ya, di emperan-emperan masjid itu Ahlus Sufa, masya Allah. Ya. Jumlah Ahlus Sufa tidak menentu, kadang banyak, kadang sedikit. Ketika kisah ini terjadi, mereka berjumlah ada sekitar 70 orang. Masya Allah. Jadi ketika kisah susu yang dihidangkan ini ada 70 orang. Bayangkan ya, berarti banyak juga ya, 70 orang. Kadang-kadang baginda Nabi SAW menitipkan mereka 2-2 atau 4-4 kepada salah seorang sahabat yang mampu. Jadi misalnya ada sahabat yang mampu nih, bisa nggak kamu nitip Abu Bakar? Artinya nitip ini, nitip ya, kalau bisa dibantulah orang ini. Ya, diberikan bantuan, terserah makan apa dan sebagainya, pakaian, sembako dan sebagainya. Ya, begitulah Rasulullah kasihan sama Ahlus Sufah ini yang nggak punya apa-apa. Ini kaum fukara, masakin ya. Jadi kalau kita ngomong masa kini itu jangan bangga, masa kini itu artinya miskin. Sekarang kan masa kini keren kan, masa kini ya, zaman now masa kini ya. Miskin artinya masa kini. Astagfirullahaladzim. Ya, kadang-kadang baginda Nabi setelah menitipkan mereka 2-2 atau 4-4 kepada salah seorang sahabat yang mampu. Kadang-kadang mereka dijamu sendiri oleh baginda Nabi SAW yang telah menjadi kebiasaan beliau, baginda Nabi SAW. Kalau datang makanan dari mana saja, jika makanan itu dari sedekah, beliau akan langsung membagikannya. Jadi kalau sedekah itu, beliau langsung akan membagikannya kepada mereka. Karena Rasulullah itu nggak boleh menerima sedekah. Dan beliau tidak ikut makan beserta mereka. Kalau sedekah nih, ini sedekah. Jadi Rasulullah nggak mau makan, ya. Jadi langsung bagi mereka dan beliau tidak ikut makan beserta mereka. Kalau makanan itu berupa hadiah, beliau akan mengundang mereka dan beliau akan makan bersama. Jadi kalau hadiah ini buat Nabi, baru Nabi mau makan sama-sama. Tapi kalau sedekah, Nabi nggak mau. Insya Allah. Baginda Rasulullah SAW menyuruhku agar mengundang mereka minum. Aku merasa khawatir apakah susu itu akan mencukupi untuk semua orang yang akan aku panggil nih, dalam hatinya Abu Hurairah. Bayangkan cuma satu mangkok susu. Yang sama Nabi diperintahkan disuruh undang semua Ahlus Sufah yang ada ketika itu berjumlah 70 orang. Tuh. Kalau pakai akal kan nggak masuk akal. Satu mangkok buat 70 orang. Walaupun tetes salingnya, tangan jarinya tetes itu. Ini diminum, bayangkan. Masya Allah. Aku khawatir apakah susu itu akan mencukupi untuk semua orang yang akan aku panggil. Aku kira susu itu untuk seorang saja, tidak mencukupi, bayangkan. Berarti kan mangkuknya kecil, ya. Jadi menurut Abu Hurairah, satu mangkuk untuk satu orang aja sebenarnya nggak cukup. Nah, ya kata Abu Hurairah. Dalam benakku terpikir, giliranku pasti yang terakhir. Astagfirullahaladzim. Karena Abu Hurairah ini orang baik, jadi sama Nabi disuruh yang terakhir. Nah, itu orang seorang Abu Hurairah hafal Quran, hafal hadis. Masya Allah, ulamanya sahabat pada saat itu banyak hadis-hadis Nabi itu yang disampaikan melalui Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah dan sebagainya, ya. Berarti beliau ini yang sangat banyak sekali menyimpan hadis-hadis Nabi. Pintar, cerdas. Masya Allah. Assalamualaikum ya Abu Hurairah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin pasti giliran aku yang terakhir. Mungkin aku tidak akan mendapatkan sisa sedikit pun, dalam hatinya Abu Hurairah. Tapi tidak ada pilihan lain kecuali mentaati perintah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, salah satu sifat sahabat Nabi, sami'na wa ta'na, patuh tunduk kepada Nabi. Nah, harusnya kita tuh umat gitu juga, tunduk patuh dengan ulama, instruksi ulama. Harus tunduk kita sama ulama yang soleh, ulama akhirat, ulama yang sayang sama umatnya, ulama yang benar sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentunya ya. Ya, ulama yang senantiasa beritiba mencontoh Rasulullah SAW, kemudian mencontoh para salafus soleh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian aku pergi dan memanggil semua. Baginda Nabi SAW bersabda, "Berikanlah susu ini kepada mereka." Loh, kata Nabi. Maka setiap orang meminum dari mangkuk meminum dari mangkuk susu itu sepuasnya, bayangkan setiap orang loh.
Padahal tadinya kan Abu Hurairah bilang 1 mangkuk aja rasanya nggak akan cukup. Tapi ini semuanya mangkuk sepuasnya, sekenyang-kenyangnya. Masya Allah. Setelah mereka puas, barulah mangkuk itu dikembalikan kepadaku. Kemudian baginda Nabi SAW memegang mangkuk itu dengan tangannya yang penuh berkah lagi mulia. Masya Allah. Ya. Dan melihat kepadaku sambil tersenyum. Seraya berkata, sekarang tinggal kita berdua. Jadi setelah sahabat yang 70 orang itu minum, ya, yang padahal sebelum minum Abu Hurairah menyangka 1 mangkuk 1 orang aja nggak akan cukup. Apalagi orang Arab kan besar-besar ya, tinggi-tinggi. Tentulah mereka daya tampung minumnya banyak, makan banyak. Ya kan? Kalau di Indonesia kan ya sedikit kecil-kecil kayak saya lah nih. Kalau orang Arab tinggi-tinggi, besar-besar, tentunya makannya banyak, minumnya pun banyak. Nah, jadi kalau menurut Abu Hurairah itu 1 mangkuk itu aja sebenarnya buat 1 orang ini gak cukup. Tapi disuruh panggil, itu perintah Nabi. 70 orang. Mana ya kata Abu Hurairah. Akhirnya dipanggil juga. Nah, sifat sahabat Nabi selalu tunduk dan patuh atas perintah Allah dan Rasulnya. Nah, ini buat catatan buat kita nih ya. Bahwa kita harus tunduk dan patuh kepada ulama. Instruksi ulama ya. Jangan berbuat di luar instruksi ulama. Nah, kemudian sekarang tinggal kita berdua. Mangkuk itu dipegang ya sama Nabi dengan tangan yang penuh berkah. Nah, kemudian berkata sambil tersenyum, sekarang tinggal kita berdua. Aku berkata, ya benar ya Rasulullah. Beliau bersabda, sekarang minumlah, kata Rasulullah. Aku pun langsung meminumnya. Baginda SAW bersabda lagi, minumlah lagi. Jadi Abu Hurairah disuruh minum yang puas. Minum aja. Gak ngeliat lagi. Udah selesai kenyang, kata Nabi, minumlah lagi gitu kan. Nah, minum lagi. Aku pun minum lagi, kata Abu Hurairah. Dia minum lagi. Pokoknya dia patuh aja, tunduk aja kepada perintah Nabi. Nggak lagi mikir ini. Enggak. Udah suruh minum. Suruh undang. Lalu suruh. Akhirnya aku minum. Sehingga akhirnya aku berkata, ya Rasulullah, sekarang aku tidak mampu lagi. Jadi berkali-kali suruh minum sepuasnya. Bayangkan. Setelah itu barulah beliau meminum susu yang tersisa dari mangkuk tersebut. Nah tuh, pemimpin. 70 orang disuruh minum. Termasuk 1 orang itu adalah Abu Hurairah. Dan Rasulullah pemimpin yang luar biasa. Minumnya terakhir. Jadi Rasulullah SAW itu kalau yang nikmat-nikmat, yang enak-enak terakhir milihnya. Biarin umatnya dulu. Itu salah satu sifat kemuliaan Rasulullah SAW. Itu yang harus contoh tuh sama pemimpin. Termasuk buat saya nih. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang aku tidak mampu lagi. Setelah itu barulah beliau meminum susu yang tersisa dari mangkuk tersebut. Akhirnya Rasulullah minum. Ternyata 70 orang plus Abu Hurairah plus Rasulullah SAW 72 orang habis. Nggak habis maksudnya, masih tersisa. Ya subhanallah. Artinya mampu, padahal 1 orang aja tadi kalau dipikir pakai akal nggak bisa. Faiza aradan faiza aradan sayan ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak segala sesuatu, jadilah. Jadi Allah Maha kehendak. Kalau Rasulullah menginginkan, ya Allah, Rasulullah berdoa dengan yang berkah. Ya Allah, mudahkan, mudah. Nggak bisa pakai akal. Itu yang dinamakan dengan iman. 1 mangkuk kecil sebelum diminum, perkiraan pakai akal. Ya, manusia 1 mangkuk itu gak cukup, kata Abu Hurairah. Ternyata 70 orang minum dengan puas. Mereka sepuasnya diberi minum. Masya Allah. Kemudian ditambah Abu Hurairah. Bertambah-tambah juga Abu Hurairah minumnya. Bukan sekali. Sampai kekenyangan. Begah ya Rasulullah, kata dia kan. Akhirnya baru setelah itu terakhir Rasulullah sebagai pemimpin terakhir minum. Luar biasa. Itulah kisah bagaimana para sahabat Nabi dimulai contoh oleh Rasulullah SAW dengan hidup yang sederhana, juhud. Sampai mereka kadang lapar, sampai mereka susah diri, sampai mereka kadang diikat perutnya itu. Nah, kalau kita saat ini Allah berikan kemudahan rezeki, ya kita bisa melakukan itu dengan apa? Dengan saum, supaya kita bisa merasakan penderitaan sahabat-sahabat Nabi yang dulu. Saum Senin Kemis, saum Nabi Daud, sehari puasa sehari enggak, atau minimal saum yaumul bait, yaitu di pertengahan bulan. Itu saja dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan motivasi-motivasi, kisah-kisah sahabat Nabi, kemuliaan-kemuliaan sahabat Nabi yang tentunya dicontoh oleh Nabi SAW itu menjadi contoh tauladan bagi kita semuanya sebagai umat Rasulullah SAW. Nah, ini dari kitab buku Fadilah Amal yang diberikan oleh Umi Soleha Dr. Sri Listiawati. Sudah 4 kali memberikan baju layak pakainya, 3 kali memberikan infak sedekahnya buat kaum fuqara duafa.
Nah, begitu juga Anda, kalau Anda menginginkan memberikan baju layak pakainya, silakan, tidak ditutup, masih kita terima kapanpun insya Allah. Bukan hanya baju layak pakai, baju baru boleh. Ada sepeda, sepeda. Ada sepatu, sepatu. Ada handuk, ada spray, ada gorden, apa aja pokoknya yang Anda kasih, insya Allah diterima dengan senang hati. Kemudian bagi Anda yang ingin memberikan infak donasinya, Anda bisa hubungi WA saya di Japri ya, di WA diketik di chat 089671649857. Sekali lagi 089671649857. Ya, hafal nggak? Sekali lagi ya, 089671649857. Nah, itu nomor WA untuk mau berikan baju layak pakai, mau kasih sepeda bekas, motor bekas, atau mobil, ada mobil banyak stoknya, atau ada punya tanah terlalu banyak petai barang, udah Pak, dipakai aja dia berfisabilillah, diwakafkan ya, insya Allah. Wakaf itu artinya udah dikasih, nggak lagi cuma dipinjemin, benar-benar dikasih untuk fisabilillah. Nah, kemudian Anda bisa hubungi di WA saya tuh, Anda juga punya apa namanya tuh, apapun yang Anda berikan, insya Allah. Saudaraku yang dapat Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang dapat saya sampaikan. Nah, kenapa di video ini ada gambar madu tuh? Nah, ini saya diantaranya untuk mencari donasi buat membantu kaum duafa, fuqara, masakin. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita maju kita bisa bantu kaum muslimin ya. Terutama yang duafa, fuqara, masakin, yatim dan piatu. Saya sangat ingin bisa kepada Allah bisa seperti Anda menjadi dermawan yang baik ya. Kalau selama ini kemarin-kemarin saya menyuruhkan Anda untuk memberikan donasinya, sekarang saya ingin juga seperti Anda menjadi dermawan karena Allah ya. Makanya saya punya usaha nih, saya jual madu nih, madu murni asli dari madu hutan Kalimantan. Waduh, pilihan masyarakat Indonesia, bergizi dan menyehatkan, luar biasa. Ini isinya 1 kilo ya. Nah, madu ini, madu asli dari Kalimantan, madu hutan ini harga pasaran satunya 150.000. Nah, tapi karena ini promosi, lagi promo ya, ingat promosi cuma 100.000 1 kilo lah ini. Nah, udah gitu kalau Anda beli satu ya belum ongkir ya, misalnya kemana aja belum ongkir. Tapi kalau Anda beli 5, harganya nggak 10, nggak 100.000, 90.000, berarti 450.000 ya, belum ongkir ya. Ingat, kalau beli 5 harganya 90 kali 5 berarti 450.000, belum ongkir. Tapi kalau Anda beli 10 ya, Anda mau bagiin kayak terserah deh, mau dibagiin ke tetangga, kaum muslimin, siapa Anda mau buat kebaikan yatim piatu biar sehat, bisa juga. Anda cukup bayar 850.000 10 botol, sudah termasuk ongkos kirim ya. Bayangin tuh, kalau beli 10 lebih murah, 850.000 sudah termasuk ongkos kirim. Kemana? Ke Pulau Jawa. Kalau Sumatera ya pasti ada ongkos kirimnya, tapi nggak mahal ya. Nah, itu dia. Jadi bagi Anda yang mau jadi agen madu murni dari Kalimantan ini, insya Allah berkah. Terus Anda dengan beli madu-madu itu udah sama juga dengan membantu meringankan beban kaum fuqara masakin. Kemudian saya juga ada produk lain tuh berupa pedang Zulfikar. Nah, pedang Zulfikar itu pedang untuk koleksi di rumah. Seperti Anda mengoleksi apa namanya itu keris, mengoleksi macam-macam ya, alat-alat antik itu juga sama. Dan antiknya pedang Zulfikar ini juga bisa sekarang tuh disetting untuk memotong kambing dan sapi. Tapi ini kan namanya pedang ya, pedang-pedang sejarah Islam ya. Itu untuk motong sapi bisa, tapi ditajamin lagi ya. Ada biaya tambahan 50.000. Tuh ya pedang. Apalagi produk saya nih, ada kacamata terapi bolong-bolong. Aduh, saya nggak bawa nih. Ya udahlah, yang suka saya pakai itu ya bolong-bolong hitam ya. Ini untuk menyaring cahaya yang diperlukan oleh pusat mata kita. Itu manfaatnya banyak banget. Di antaranya Anda supaya tidak matanya nggak rusak, mata berair bisa sembuh dengan izin Allah. Kemudian pakai kacamata itu ikhtiarnya menurunkan, plus tadinya 2,5 jadi 22 seperempat, 2, 1,75, 1,5, lama-lama sembuh. Minus juga gitu insya Allah ya. Apalagi tuh udah madu, pedang Zulfikar ya nggak, terus kacamata terapi, teh bajaka. Kalau Anda punya sakit macam-macam penyakit, minum aja teh bajaka, bismillah, dengan izin Allah bisa sembuh banyak yang sehat. Insya Allah. Itu hasil penelitian loh, seorang pelajar dari Kalimantan. Neneknya punya sakit tuh, sakit kanker, sembuh dengan izin Allah. Macam-macam tuh kanker apa aja insya Allah. Bukan hanya kanker, tapi semua penyakit-penyakit yang Anda rasakan. Minum aja teh bajakanya, dicampur madu, oh cakep, mantep.
Terus saya juga punya produk tuh kopi. Anda suka penikmat kopi, saya juga jual tuh kopi bongkar. Wah, bongkar lagunya siapa itu loh, Iwan Fals ya kalau salah. Bongkar ya, mantap, heboh iklannya itu ya. Bongkar kesehatannya, bongkar staminanya, bongkar kejantanannya, bongkar ekonominya. Loh, kok ada pakaiannya bongkar ekonominya? Artinya kalau Anda mau jadi agen, Anda bisa menghasilkan uang. Di samping Anda kuat, sehat, stamina, jos ya. Juga kantongnya tebel. Dengan ya ikut bisnis sama saya lah. Jadi agen saya di seluruh Indonesia. Kita lagi nyari nih agen-agen seluruh Indonesia nih kopi bongkar. Nah, saya juga jual tuh kapsul Madura Arab ya, kapsul Pasutria tentunya ya. Untuk keluarga biar harmonis, rumah tangganya, istrinya nggak manyun terus gitu. Banyak lah produknya ya. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, ini promo karena memang kalau nggak begitu gimana? Saya di samping bisa dakwah, bisa juga dengan promo ya. Semuanya Agim juga pesantren besar ya, dia pintar jualan. Ustaz Arifin Ilham juga gitu, almarhum buka azikro, alhamdulillah jualan madu juga dan sebagainya. Ya saya juga mengikuti mereka lah. Ya Nabi juga kan berniaga, ya kan ngajak umat kebaikan, ngajak umat ketahui, tapi dia supaya nggak minta-minta. Saya nggak mau tuh tukang minta-minta sama keluarga, sama saudara, sama siapa aja, minta sama Allah. Ya enggak, nah kita ikhtiari jualan. Nah mudah-mudahan dengan jualan ini Allah berikan keberkahan, insya Allah. Begitu saja saudaraku, semoga antum semua selalu sehat, selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh-solehah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, ampuni dosa para dermawan, mudahkan rezekinya, berkahi mereka ya Allah. Ya Allah, mereka yang sakit sembuhkan ya Allah, mereka yang belum punya jodoh berikan jodoh mereka yang soleh-solehah. Bagi yang belum punya anak, anugerahkan mereka anak-anak yang anugerahkan kepada mereka ya Allah punya anak yang soleh dan soleh. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua para dermawan yang ada di grup-grup ini ya Allah. Ya Allah, berkahi kami, pertemukan kami dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, wafatkan kami dalam husnul khotimah, ampuni dosa kami ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan telah Engkau ampuni dosa kami. Wafatkan kami ya Allah dalam keadaan telah Kau bayarkan hutang-hutang kami. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah, dalam menyebut namamu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wafat di tempat yang mulia, di masjidmu, lagi sholat, lagi ruku, lagi sujud, lagi baca Quran, lagi zikrullah ya Allah. Janganlah kami wafat dalam keadaan kami lalai dari mengingatmu ya Allah. Janganlah kami wafat ya Allah dalam berbuat maksiat kepadamu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Tutuplah ya Allah keburukan-keburukan kami ya Allah. Amal-amal buruk kami dengan amal-amal soleh ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah doa kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.